Seakan tidak ingin kehilangan gelarnya sebagai salah satu gunung termistis yang ada di Jawa Barat, Gunung Gede terus melahirkan cerita-cerita unik dan mencekam dari para penikmat alamnya. Salah satunya seperti yang terjadi oleh Adel. Pas aku masuk tenda, Tehna itu udah tidur padahal. Dia tuh udah ngadepnya ke sini, ngadep ke pintu. Jadi aku dari pintu lihat, oh udah tidur aku bilang. Tapi tiba-tiba dia gini, tek tek tek. Terus pas aku lihat tuh si jarinya kayak gini tuh bukan jari Tehna. Pendakian Adel bersama 6 rekannya yang seharusnya menyenangkan malah berubah menjadi menegangkan karena makhluk-makhluk tak kasat mata yang kerap meneror dan mengintai sepanjang perjalanan. Adel kira tuh tadi tuh cuma mimpi yang kejadian. Oh mungkin aku udah tidur, aku cuma mimpi. Buka tenda lah siang. Di situ posisi sehabis maghrib kita nenda. Pas banget di azan maghrib kita sudah buka tenda, sehabisnya baru kejadian itu. Itu benar-benar siang pas aku resleting siang. Hingga akhirnya semua kejadian tersebut masuk akal ketika salah satu dari mereka angkat bicara. Sekarang merem, jadi di pangkuan si ayah gitu loh. Rem naik sambil disadar-sadarin. Tiba-tiba dia langsung duduk, terus dia melotot, putih matanya langsung lihat Adel. Sebelum langsung Selamat malam Adel. Selamat malam. Apa kabar Adel? Alhamdulillah baik. Adela apa Adel aja nih? Adel. Adel ya, ini dari Bandung, jauh banget. Tapi terima kasih sekali lagi ya untuk waktunya dan udah menghadir di sini dan mau berbagi ini cerita pendakian lu di tahun 2022. Nah, lu sadar nggak sih apa penyebabnya sampai-sampai lu bisa mengalami kejadian seperti itu? Sebenarnya aku juga agak tahu bang kenapa bisa kayak gitu. Cuma ada salah satu teman pendakian aku yang akhirnya jujur di akhir pendakian. Di situ aku tahu kenapa. Oke, semua penyebabnya karena apa gitu ya. Iya. Nah, kita tahan dulu nih Del. Untuk lebih jelas nanti bakalan ceritain aja ya. Namun, sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Dan buat teman-teman semua yang mempunyai kisah horor pendakian dan pengen berbagi pengalaman kalian di sini, kalian bisa langsung aja nih kunjungi di nomor WhatsApp yang ada di bawah sini. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke cerita. Orongannya jika tidak siap. Jadi pendakian ini tuh sudah direncanakan ya bang. Jadi sama ayah, sama teman-teman ayah yang memang kita sudah punya rencana untuk mendaki Gunung Gede. Oke. Nah di sini tuh tadinya aku hanya perempuan sendiri, sisanya laki-laki teman-teman ayah sekitar 5 orang. Tapi ketika aku buka Instagram ada yang nge-DM namanya Tehnai. Tehnai. Oke, aku panggilnya pakai Teh. Iya. Tehnai ini tuh dia nge-DM, dia belum pernah mendaki gunung sama sekali. Jadi first time dia mendaki gunungnya sama aku. Tehnai ini dia nge-DM. Kak Adel mau ke Gunung Gede ya? Kata dia gitu. Iya, aku boleh bareng nggak? Aku dari Priok, kata dia. Oke, aku bilang, nanti ketemu di base camp ya. Aku bilang gitu. Karena kita perempuannya cuma berdua, jadi untuk tenda, aku dibarengin sama Tehnai. Ya, tapi dibawain sama temennya ayah. Karena kita bawa carrier masing-masing aja gitu loh, keperluan pribadi. Pokoknya tiba-tiba singkat cerita tuh kita sudah di base camp. Di base camp Gunung Gede ini, kita baru ketemu Tehnai. Ini malam sekitar jam 9. Jam 9 ini jadi kita berusaha untuk istirahat di situ, kita packing apalagi yang belum mateng, yang belum ada untuk logistik Tehnai jadinya bergabung sama kita agar lebih memudahkan gitu. Jadi di situ udah ketemu Tehnai, kita kenalan, Tehnai dari mana, gini. Pokoknya di situ aku benar-benar ngerasa, oh ya aku punya teman berarti di pendakian kali ini. Karena biasanya di pendakian sebelumnya
Aku selalu perempuan sendiri. Ya, kali ini aku ada Teh Nai, bersyukurnya. Aku memikirnya bahwa aku harus sefrekuensi sama Teh Nai, aku harus klop sama Teh Nai biar pendakiannya lebih seru gitu. Karena ini first time pendakiannya Teh Nai, aku nggak mau buat yang jelek gitu loh. Maksudnya dia kapok naik gunung, aku nggak mau kayak gitu. Singkat cerita, kita tidur di situ, lalu Teh Nai juga ngobrol sama teman-teman yang lain, aku kenalin. Pagi hari sekitar jam 6 pagi kita sudah pagi. Satu. Nah, pas jam 6 pagi itu kita udah bangun karena kita niatnya mau ngejar Surya Kencana, tempat camp. Jadi kita mau naiknya pagi-pagi, tapi kita bangun tuh kita belum registrasi, belum sarapan. Akhirnya kita bangun jam 6 pagi, lalu banguninlah semuanya. Kita langsung siap-siap pakai baju trekking kita, baju pendakian kita. Sekitar jam 10 kurang lebih kita baru mulai pendakian. Terus dari base camp gini kita langsung menuju ke pos 1. Menuju ke pos 1 kita masih baik-baik aja, masih santai. Pendakiannya tuh benar-benar seru, saling ketawa-ketawa. Akhirnya sekitar kurang lebih sejam kita sampai di pos 1. Karena kita nggak ngejar nge-push di awal gitu loh, santai aja. Sampai di pos 1 kita jajan ke warung karena di situ ada warung di pos 1. Kita beli minuman anget karena di situ kebetulan cuacanya tuh agak kabut kayak abis hujan gitu. Lalu di pos 1 setelah kita minum, kita ngobrol, itu juga kita nunggu tim yang laki-laki karena kita disuruh duluan. Jadi Adel, Teh Nai, baru yang di belakang laki-laki dan teman-teman ayah. Gitu loh, maksudnya biar tunggu ya di pos 1 gitu. Oke, terus setelah itu kita langsung berjalan. Nah, di perjalanan menuju pos 2 ini tuh Teh Nai itu udah agak bukan melemah, dia kayak lebih lemas dari sebelumnya. Aku bilang kan, Teh Nai udah sarapan kan tadi, banyak nggak sarapannya? Lumayan kok, kata dia. Mungkin ya capek aja, kata dia. Oh ya udah, aku bilang. Di situ kita jalan, Teh Nai itu jadi jarang ngobrol sama aku. Biasanya dia dari bawah, Teh Del, kamu kelas berapa? Gini, sekolahnya gini gitu. Nanya lah ya. Iya, nanya-nanya. Nah sekarang dia kok agak diem, dia kan di belakang aku berarti posisinya. Dia agak diem, ada bilang. Terus tiba-tiba ada tanya lagi, Teh Nai ini mau nggak aku punya bembeng? Aku punya makanan manis-manis kan biasanya suka nambah energi ya yang manis-manis. Nggak mau. Jadi bahasanya tuh cuma hanya sepatah 2 kata gitu. Dari pos 2 ke pos 3 ini udah setelah duhur. Di pos 3 kita niat mau makan siang bareng. Perjalanan menuju pos 2 ke pos 3 tuh lumayan agak jauh, lumayan karena kita udah capek juga. Di sini udah agak cerah, kabutnya udah agak hilang. Nah, di pos 3 ini tuh ternyata mungkin karena kita kelamaan, terlalu santai, hujan. Ini sudah menempati mau ke arah jam 3, udah agak sore. Terus di situ kita sesudah makan, kita ngemil-ngemil dulu di warung karena masih hujan. Terus ada yang nawarin, ayah mau ngecamp di sini aja, soalnya kalau ke Surken tidak bakal kekejar katanya. Kata Adel, jangan deh, jangan di pos 3 karena di situ rame banget. Itu lagi full, Gunung Gede, lagi rame karena warung juga ngantri gitu loh. Adel kebayang kalau nenda di situ mungkin bakal umpet-umpetan sama orang gitu. Makanya gimana kalau di pos 4? Adel bilang gitu. Oh ya udah lanjut aja lah ke pos 4, tapi nunggu hujan reda ya, karena si Teh Nai ini tuh ya lemas, dia diem gitu loh. Nah, di sini mulainya antara di pos 3 menuju ke pos 4. Ternyata hujannya tuh setelah ditungguin hampir sejam, dia masih belum reda. Akhirnya kita memaksakan, ya udahlah pakai jas hujan aja, mungkin akan berhenti di jalan hujannya. Terus kita udah jalan pelan-pelan, 15 menitan dari pos 3 tuh tiba-tiba Teh Nai tuh kayak bukan pingsan, tiba-tiba jatuh. Tiba-tiba jatuh terus matanya tuh merem. Adel kira tuh, ih pingsan. Adel bilang, ternyata enggak. Langsung ayah kan pada datang nih laki-laki. Aku agak mundur. Terus pas datang, Nai bangun. Jadi kayak disadar-sadarin gitu-gitu. Ternyata memang sadar.
Cuma kayak dia tuh bener-bener lemas, nggak bisa ngomong apa-apa, terus ngelamun. Nah, nanti ada fotonya waktu di pos 3 kita makan siang itu ada foto Adel berdua sama Tehna itu tatapannya kayak kosong. Nah, perjalanan pos 3 ke pos 4 ini udah agak-agak serem. Karena semenjak Tehnai jatuh kayak gitu, pikiran aku tuh jadi kemana-mana. Kenapa ya kok tiba-tiba jatuh? Soalnya nggak ada kepleset nggak apa, mungkin licin. Cuma aku tuh nggak ngelihat dia kepelitak, kepleset gitu, tiba-tiba jatuh langsung gitu. Ya aku juga langsung kaget. Kenapa? Dia bilang, terus ada diem mikir. Jadi ayah yang nanganin, nah jadi kayaknya tuh dia sudah masuk ke gejala hipo. Kedingin di situ. Ayah kasih pisang goreng, ayah kasih susu. Jadi gitu di situ kita berhenti lagi di pertengahan menuju pos 4. Di situ kita mengusahakan bahwa biar si Tehna itu semangat lagi, sadar lagi, nggak lemes lagi gitu. Karena ini udah mau keburu maghrib, ini sudah sekitar jam 4:30 kurang lebih. Setelah Tehna sadar, Nay masih bisa atau mau camp aja di sini? Karena di situ ada lahan sedikit untuk satu tenda. Nggak, masih kuat, oh masih kuat kata Nay. Terus ya udah di situ lah kita langsung lanjut memutuskan ke pos 4. Di sini kita berjalan jadi ayah yang di depan alhasil. Mau digendong niatnya kayak cuma diginiin doang. Ternyata malah gini ke ayah, dia nyekek tangannya. Terus gantilah, mungkin dia kesel ke ayah atau gimana, diganti cowok teman ayah. Tetap nyekek juga. Nah di situ akhirnya Adel gandengan sama Tehnai, Adel gandeng pelan-pelan. Terus Adel tuh nggak ngelihat banget muka Tehnai, karena udah perasaannya tuh udah nggak enak gitu loh ngomong ngelihat mukanya. Di sini Adel ngegandeng, pas sampai di sana rame, pos 4 lagi full karena pada neduh hujan. Akhirnya minggir dulu ya bang, minggir dulu. Ini kita mau gelar tenda soalnya ini darurat gitu loh kata ayah. Terus akhirnya kita gelar tenda di situ, satu tenda yang digelar dulu karena biar Tehnai aman dulu masuk ke tenda. Nah, masuk ke tendanya tuh tidak sendiri, tapi sama aku kebetulan karena kita sama-sama cewek jadi satu tenda. Ada yang masuk di situ, kita ganti baju karena biar nggak masuk angin. Tehnai ganti baju dulu ya, tapi semenjak itu aku nggak lihat muka Tehnai gitu loh. Maksudnya kalau ngomong Tehnai gini ya, nah gitu. Jadi nggak menatap dia gitu. Terus di situ kita ganti baju lah. Nah ganti baju. Udah ganti baju tuh Tehnai tuh masih sadar, masih bisa ganti baju sendiri, masih apa. Tiba-tiba di situ kayak kejang-kejang. Terus ada panggil ayah ini Tehnai kenapa? Masuklah. Ayah sama temen cowok satu. Itu posisi Adel masih ada hadapan sama Tehnai. Lalu Tehnai itu dipegang kayak dari belakang sama ayah nih Tehnai. Nay kenapa Nay? Soalnya keras, badannya tuh bener-bener keras. Sama si teman cowok satu lagi dipijit-pijit kakinya, si jempolnya. Terus udah dari situ aku tiba-tiba ngeliat nih muka Tehna itu kan lagi tiduran, merem, tapi udah merem, tadi kan masih melotot. Sekarang merem, jadi di pangkuan si ayah gitu loh. Rem Nay sambil disadar-sadarin. Tiba-tiba dia langsung duduk, terus dia melotot, putih, matanya langsung lihat Adel. Sebelum langsung Adel di situ kan mikirnya, astagfirullahaladzim, Adel berusaha istighfar, terus Adel baca ayat kursi di situ. Pas Adel baca ayat kursi, tiba-tiba suasana tuh langsung berubah. Benar-benar di situ Adel sendiri, tidak ada Tehnai, tidak ada ayah, tidak ada teman-teman pendakian lain. Tapi Adel di dalam tenda sendiri. Adel kira tuh tadi tuh cuma mimpi yang kejadian. Oh mungkin aku udah tidur, aku cuma mimpi. Buka tenda lah, siang. Di situ posisi sehabis maghrib kita nenda. Pas banget di azan maghrib kita sudah buka tenda, sehabisnya baru kejadian itu. Itu benar-benar siang, pas aku resleting siang. Nah terus pas siang itu tuh gak lamaan lagi malam. Nah tapi sebelum malam gelap lagi ada anak kecil bertiga, tapi beda sisi. Anak satu di sini, anak B, anak C. Nah dia tuh semuanya ngeliatin ke arah Adel terus gini. Kayak ngayun-ngayunin tangan sini, tapi tidak ada suaranya, cuma kayak senyum kayak gitu. Adel ngelihat jelas kok, sampai sekarang mukanya masih ingat anak kecil itu. Rata-rata rambutnya sih pada segini ya, panjang, terus bajunya pendek kayak baju main gitu loh. Tiba-tiba dia pada manggil Adel,
Adel bilang, enggak nih, kenapa nih aneh? Adel bilang, soalnya dari bawah Adel tidak ketemu sama sekali sama anak kecil di pendakian itu. Kalau mungkin ketemu, oh itu yang tadi di bawah. Adel tidak ketemu sama sekali. Di situ Adel sudah tidak melihat ayah, melihat siapapun orang, itu udah merasa aneh. Tiba-tiba mereka hilang, terus gelap, langsung gelap. Itu langsung malam lagi, kayak langsung ada suara terdengar bising-bising orang lagi ngobrol. Aku udah agak seneng. Oh ini berarti udah di pos itu. Adel bilang, oh, berarti Adel nggak apa-apa dari tadi, mungkin hanya capek. Ternyata pas Adel jalan keluar, itu bukan di pos 4 itu. Adel tuh ngerasa, ya Adel bukan di tempat ini tuh bukan tenda Adel, ini bukan tempat Adel tadi. Tapi Adel hanya ngomong di dalam hati. Lalu pas Adel diem, Adel lihat gini nih, sedikit nanggah, Adel ternyata dikelilingin sama orang yang berisik itu. Kayak di tengah-tengah rumpunan mereka. Mereka tuh mukanya bukan manusia. Adel tuh emang diliatin mereka tuh ngerasa Adel di situ. Adel masih sadar, nggak kayak kenapa-napa. Adel di situ cuma bisa astagfirullahaladzim. Saking paniknya Adel nggak bisa baca apa-apa di situ. Terus di situ tiba-tiba, nah ini ada plot twistnya dulu. Jadi aku tuh punya kakek aku orang Cirebon. Nah katanya dia ngomong kalau orang Cirebon itu sakti kan. Nah di situ kakek aku tuh meninggal di bulan Maret. Kebetulan beberapa bulan kemudian aku baru naik ke Gunung Gede ini. Jadi kakek aku baru meninggal. Nah, di situ tuh aku nggak bisa ngomong apa, cuma diam. Tiba-tiba aku ngeliat nih dari sudut mata aku di samping kayak ada kakek aku. Nih kakek aku muncul berdiri. Dia pakai jas hujan putih. Aku masih inget mukanya tuh percis. Aku sebut kakek aku tuh kakung ya. Nah kakung aku tuh bener-bener percis mukanya. Tapi aku tuh kayak nggak bisa gini nih buat ngelihat kakek aku. Aku kayak bener-bener diginiin, terus ngelihat semua ngelilingin aku, tapi aku bisa ngelihat dari sudut mata aku. Sudut mata di sebelah kiri aku masih ingat. Di rumbunan kayak pohon melengkung nih. Di tengahnya tuh ada kakung. Aku berusaha melirik tuh gak bisa, berat banget kepala aku. Terus akhirnya aku bisa ngelirik, ada kakung. Aku tuh mau manggil kakung, gak bisa. Mulut aku tuh gak bisa gerak, bang, bener kayak nah gitu. Tapi dalam hati aku tuh teriakan, kakung, tolongin gitu. Nah seketika si kakung itu ngomong, tapi kakung ngomong masih kedengeran sama aku. Kakung ngomong katanya, Adel, minum, di depan tuh ada air Tupperware warna hijau. Aku masih ingat ngomong warna hijau Tupperware. Nggak tahu kenapa bisa ngomong itu. Nah sebelumnya kita dari bawah tuh sudah ngecek air masing-masing kan. Tidak ada yang membawa Tupperware warna hijau. Kita semuanya membawa, ada yang bawa tumbler, ada yang bawa aku gelas, dan tidak ada yang warna hijau. Di situ tiba-tiba pas aku ngelirik kayak gini, aku masih dikelilingi nih, bang, posisinya masih pada berisik lah. Tapi aku berusaha nggak ngelihat mereka. Di depan aku, percis di depan aku, ada Tupperware warna hijau. Di situ isinya air putih. Di situ aku ambil, pas aku minum, setelah aku buka, Bismillah. Kakung tuh selalu ngomong gitu. Dia kalau mau naik gunung Bismillah, kalau ada apa-apa Bismillah, kata kakung. Terus aku bilang Bismillah, terus diminum. Ternyata yang minumin aku ini itu tangan ayah, om. Nah, ternyata itu tangan ayah. Jadi kayak mata aku tuh baru kebuka lagi, set. Nah, aku tuh baru kelihatan. Ini di pos 4 kelihatan nih ada warung, ada tenda aku. Tapi aku udah pindah tenda. Di sini posisinya udah di tenda tukang warung. Nih, ini udah di tenda tukang warung. Kok ada bilang, ada tiba-tiba di sini, ada langsung peluk ayah kan. Ayah ada gini-gini. Kamu kenapa sih dari tadi nangis-nangis? Tapi ada di situ nggak sadar. Adel nangis-nangis, Adel jalan sama ayah, nggak sadar. Yang sadar Adel tuh penglihatan Adel tadi. Nah, udah dari situ mungkin Adel sudah disebut sadar di situ. Ayah kasih minum. Udah jangan pikirin yang kayak gitu, kata ayah. Kamu tuh cuma capek, kamu cuma ya lelah aja, mungkin naik dari bawah, hujan juga, kata ayah. Ya, aku udah bisa ngejawab tapi cuma iya gitu doang. Akhirnya di situ aku dibuatin energen, aku masih inget. Dibuatin energen coklat sama ayah. Panas nih. Terus minum energen. Di situ kayak aku masih ngelamun karena kayak trauma. Kayak, aku tuh nih gak mau aku kayak gini lagi. Karena takutnya tuh pas aku gini masih ada gitu loh. Jadi aku cuma ngeliat mata ayah, diam aja aku mandangin si ayah. Karena takut tiba-tiba sendiri lagi. Nah, udah di situ udah minum energen. Ternyata tenda Teh Nai itu masih berisik. Belum selesai Teh Nai di situ. Jadi kayaknya Teh Nai kesurupan. Nah, nempel ke aku karena natap. Soalnya Teh Nai ketika bangun, set, matanya tuh beneran putih. Terus sambil senyum gini.
teng, di situ aku baca ayat kursi langsung hilang. Nah di situ awalnya pas aku tuh ya ayo ke Teh Nay, aku di situ udah sadar kan, udah bener-bener oh ya udah aku nggak apa-apa berarti alhamdulillah. Pas mau nyamperin Teh Nay kata jangan, udah diam di sini kata ayah, ditemenin sama si Om Syarif. Nah Om Syarif tuh teman ayah yang cowok, temenin sama Om Syarif. Jadi ayah kesana ke Teh Nay. Aku di situ bener-bener nggak ngeliat Teh Nay lagi gimana atau gimana, karena aku juga lagi ngelamun, lagi mikirin tadi kenapa gitu. Terus kata si Om Syarif, baca-bacaan aja Del, misalkan jangan ngelamun, ngobrol-ngobrol kata dia. Aku udah ajak ngobrol mulu sama si Om Syarif, tadi gini gimana. Terus pas udah kayak gitu, ayah balik lagi lah. Nah si ayah pas balik lagi ke tenda juga mukanya kayak habis keringetan yang bener-bener keringet banyak gitu loh, keringet dingin. Nah Adel mau nanya, nggak mau, karena nggak mau membahas kejadian yang terjadi di tempat itu juga gitu loh, maksudnya nanti aja pas turun kita bahas gitu ceritanya. Terus setelah itu sekitar jam 9-an tuh, itu kan lumayan 3 jam. Nah kata ayah tuh selama 3 jam itu aku kurang lebih nangis, teriak-teriak, terus sering kayak ya joget-joget gak jelas, kayak nari mungkin ya, gak tau lah, tangannya sering gerak-gerak sendiri. Ayah yang ngeliat, buktinya tuh saksinya tuh ayah, karena ayah berdua di tenda warung itu sama aku. Nah terus Adel udah temenin Teh Naynya udah tidur. Kata ayah gitu, tapi memang pas aku masuk tenda aku sudah bukan yang gak berani ya, karena oh ya udahlah, emang udah nggak apa-apa, mungkin kita dua-duanya capek. Sudah di situ aku bawa sleeping bag aku masuk ke tenda, aku tidur. Sleeping bag aku kan kepompong sendiri, aku tutup ini, tapi Teh Nay itu kayak gini nih ke aku tuh. Pas aku masuk tenda, Teh Nay itu udah tidur padahal. Dia tuh udah ngadepnya ke sini, ngadep ke pintu. Jadi aku dari pintu lihat, oh udah tidur aku bilang. Tapi tiba-tiba dia gini, tek. Terus pas aku lihat tuh si jarinya kayak gini tuh bukan jari Teh Nay. Aku tuh hafal jari Teh Nay itu kukunya kayak agak lancip kan. Tapi pas aku kayak gini, kayak tangan cowok tapi kayak warnanya tuh hitam gitu. Tek 3 kali itu aku masih ingat gini. Aku mau kayak gini nggak berani, tapi aku diem, aku takutnya malah diganggu gitu loh. Akhirnya aku beraniin kayak gini. Teh Nay gimana coba? Senyum, pakai sleeping bag dia gini. Udah kayak gitu, aku bilang, astagfirullahaladzim, jangan lagi dalam hati aku. Teh Nay, kenapa? Haus, aku bilang gitu. Saha maneh. Teh Nay itu orang Priuk bang, dia nggak bisa bahasa Sunda. Tiba-tiba dia ngomong, saha maneh, aing mau. Tapi lembut, nggak yang sampai aing mau, nggak gitu, tapi aing mau. Di situ aku mau manggil ayah, takutnya kenapa-napa lagi. Tapi aku, bentar ya Teh Nay, aku ambilin minum, aku bilang pura-puranya gitu. Tapi Teh Nay itu setiap aku bergerak dia gini, ngeliatin aku bergerak kemanapun itu. Terus aku keluar tenda, ayah sini dulu, Teh Nay haus, ada bilang. Saya bilang, aku langsung nyumput ke belakang ayah. Tuh kan ya gitu lagi, ada bilang gitu. Nah di situ tuh kita nggak bisa tidur berarti bang, malam itu bener-bener kayak ya diganggu terus. Padahal ada aja gak tahu ada salah apa, Teh Nay salah apa. Karena kita dari selama pendakian kita tidak melakukan kesalahan. Maksudnya tuh nggak mungkin kencing sembarangan atau ngomong kasar, kita nggak. Kita biasa-biasa aja mendakinya. Di situ aku udah nyumput di belakang ayah. Apaan sih orang Teh Nay tidur? Ternyata yang ayah lihat tuh Teh Nay lagi tidur. Kok yang aku lihat dia bangun, dia senyum, ngomong Sunda kayak gitu kan. Di situ udah akhirnya aku nggak berani tidur sama Teh Nay. Akhirnya Teh Nay tidurnya sendiri, cuma sama barang-barang, jadi biar nggak terlalu kosong gitu loh. Carrier dimasukin semua. Jadi kita cowok-cowok tidur sama aku sendiri tidur di tenda warung. Nah karena tenda warung itu, si abang warungnya juga kan mau tidur. Akhirnya kita buat tenda kita lah, karena kita bawa juga tenda kan. Kita buat lagi di belakang tenda warung. Nah di belakang tenda warung ini tuh kayak belum ada lahan, masih kayak ranting-ranting. Akhirnya kita buka-buka dulu, kita buat tenda, lalu kita tidur. Nah di situ tuh ayah, teman-teman ayah bisa tidur, cuma aku doang yang enggak. Aku tuh kayak masih ngerasa aneh, kenapa nggak ngantuk? Ayo tidur. Ada bilang besok summit, karena kita rencananya mau summit besok ke puncak, karena masih jauh kan lumayan.
Pos 4 surken, lalu baru puncak. Jam 4 ada summit, bilang ayo Del, ayo bisa. Aku tuh jadi support diri aku sendiri, jangan mikirin yang kayak gitu. Itu tuh nggak ada, kamu tuh capek gitu loh. Terus Adel tuh berusaha mau ngobrol sama ayah kasihan capek udah pada tidur gitu. Akhirnya aku tidur di samping ayah ini tuh. Terus aku coba ngelamun, coba bangun tidur, nggak bisa. Jadi di pikiran aku tuh masih kebayang tadi yang orang-orang ngeliatin semuanya itu loh. Yang aku dikelilingin, aku bener kayak, duh tadi kenapa ya, aku bilang aku bener-bener gak ngelakuin kesalahan kok. Di situ aku minta maaf, nggak tahu minta maaf ke siapa. Jadi menurut aku tuh kayak, maaf ya kalau aku buat salah, jangan ganggu aku lagi. Aku kesini niatnya hanya untuk mendaki gunung, untuk melihat keindahan gunung ini, tidak untuk menuju ke hal negatif. Aku bilang, aku ngomong gitu, alhamdulillahnya langsung bisa hilang lah bang pikiran aku yang kayak gitu. Akhirnya aku bisa tidur, ya udah di sini tidur. Nah Tehna ini udah aman. Ternyata ada yang nemenin, cewek juga satu. Ada yang nemenin. Kalau gak salah itu pendaki gak kenal, tapi dia nggak bawa tenda deh kalau nggak salah. Tiba-tiba dia kayak ngikut ke tenda Tehna. Oh ya udah deh, alhamdulillah ada temennya. Adel bilang gitu. Dah ke tenda bareng si Tehna. Pagi, nih udah pagi sekitar jam 4. Di sini ayah udah bangun, udah masak nasi, masak roti untuk summit kita, untuk dibekal. Nah pas itu tuh cuacanya ya syahdu karena subuh-subuh lewat angin, kabut gitu, dingin. Tapi pas kita udah memulai summit, setelah sarapan, tiba-tiba tuh bener-bener gak enak gitu loh. Anginnya tuh angin yang gede kayak badai. Padahal di situ pas kita bangun gak ada angin, kita tidur juga. Tiba-tiba badai di situ. Kita nggak mau memaksain kan. Udah nanti aja nunggu cerah, aku bilang. Naiknya nunggu udah matahari udah ada, udah keluar. Berarti sekitar jam 6 kan. Nah sekitar jam 6 matahari udah keluar. Nah ya udah ayo naik aja. Tapi nggak usah maksain ke puncak. Kata Adel kalau hujan turun aja. Adel bilang gitu. Di situ kita jalan menuju Surken. Di Surken tuh niatnya kita mau ke warung dulu. Maksudnya mau foto-foto di Surya Kencana. Selama perjalanan itu nggak kabut. Kita maksudnya masih terlihat lah jalur karena udah cerah. Jalurnya kan batu-batu ya menuju Surya Kencana. Masih kelihatan jalur-jalurnya. Pas sampai Surya Kencana, tiba-tiba tuh kabut tuh nutup nih. Set. Nutup bener-bener putih, tebal, ditambah angin. Tapi tidak hujan. Di situ aku bilang, ayah turun aja deh. Di situ tuh aku udah gak enak perasaan lagi. Ini takutnya kayak tadi lagi gitu loh, yang kejadian kemarin. Ayah turun aja deh. Itu di warung aja, di warung kata ayah. Makan dulu, minum dulu kata. Udah. Akhirnya di situ. Nah ini tuh aku foto-foto sama Teh Nay. Di sini pakai HP-nya Teh Nay. Nanti mungkin ada fotonya ya bang. Nanti aku kirim. Jadi di foto ini tuh kita foto berdua gitu. Teh Nay gayanya gini, aku gayanya gini. Di situ kita bahagia aja, senyum. Tapi pas aku lihat-lihat kok kayak ada yang aneh gitu di foto ini. Yang aku lihat di foto itu tuh cerah bang, Surya Kencananya. Tapi yang ayah lihat fotonya setelah di bawah nanti, itu kabut fotonya. Tapi pas aku lihat di Surya Kencana tuh cerah. Tapi lihatnya di Surya Kencana ya, di warung. Teh Nay nih bagus, aku bilang cerah. Ya belakangnya ada Edelweiss ini. Tapi sebenarnya enggak, sampai sekarang fotonya kabut. Nah, aku masih bingung itu kenapa. Nah itu masih aneh sampai sekarang. Udah setelah aku lihat foto-foto itu, Teh Nay turun yuk. Takut kita kesorean, kita kan belum packing. Di situ Teh Nay udah ngobrol sama aku. Udah kayak, Del ini gimana ya Del, gini-gini. Dia sering nanya-nanya hal-hal tentang gunung gitu. Aku kan senang ditanya-tanya ya. Oh nanti Teh Nay bikin video jedak-jeduk gitu kali ya? Iya, ya gitulah. Nah terus pas aku ditanya-tanya kayak gitu, Teh Nay mau nggak naik gunung lagi nanti sama aku setelah dari ini? Enggak. Kok gitu? Kan naik gunung seru, nanti kita ganti gunungnya, nggak ke Gunung Gede. Kalau aku bilang enggak. Nah, tapi yang waktu di Surya Kencana ini tuh bukan hanya aku lihat foto aneh yang cerah tiba-tiba kabut di fotonya, bukan. Ternyata si Teh Nay ini tuh dia kayak sendiri berdiri natap Surya Kencana. Adel, kamu ke warung aja. Aku mau nunggu dulu kereta. Aku mau nyari dulu kereta. Aku bilang, hah? Apa sih? Kereta apaan?
Di situ aku pikir, aduh merinding nih, kereta apa, udah pulang, aku rangkul nih Teh Nay, yuk kita jajan yuk susu, tapi badannya tuh keras nih, kepalanya tuh gini terus nih, aku rangkul tuh, kayak masih lihat ke Surya Kencana, terus tatapannya tuh tajam. Udah Teh Nay, ayo kita jajan susu, kita beli bala-bala, aku bilang. Akhirnya di situ maulah dia, akhirnya lihat gini nih Bang, nah udah lihat kayak gitu, terus udah kita makan bala-bala, beli susu, yang lihat-lihat foto kayak tadi, dan dari situ itu sama teman-teman ayah juga kita ngumpul di satu warung. Kabut di situ keadaannya. Nah, itu baru aku ngeliat kabut. Oh, kabut. Udah bener deh nggak ke puncak. Dan dari situ ya udah kita turun aja dari Surya Kencana itu. Pas turun tuh masih ada angin, masih bukan badai sih, angin. Akhirnya kita memutuskan untuk turun ke pos 4 agar tidak terlalu kesorean nanti turunnya. Perjalanan turun gak ada apa-apa, baik-baik aja suasananya. Teh Nay masih ngajak ngobrol. Kita turun menuju pos 4, tak semuanya. Di situ kita makan dulu agar maksudnya di perjalanan biar gak makan. Jadi kita masak, makan, packing. Udah selesai packing, udah gini kita berdoa. Kita turun sekitar jam sebelum duhur. Sekitar jam 11-an. Kita udah turun, udah siap packing. Terus aku bilang kata Adel, nanti kita turunnya nggak usah cepet-cepet ya, dia bilang santai aja, dia bilang gitu. Ya karena kita bawa carrier kan satu-satu, aku bawa carrier, Teh Nay bawa carrier, teman-teman yang lain bawa carrier, jadi pelan-pelan. Di situ keadaan jalurnya licin karena habis hujan semalaman itu. Terus di situ kita turun menuju pos 3, itu aman, tidak ada apa-apa. Kita ngobrol sesama tim, ada ngobrol sama ayah, ngobrol sama Teh Nay, sama yang lain. Masih santai ngobrolnya waktu turun. Jadi di setiap warung tuh kita nggak jajan lagi, kita cuma sebentar. Aduh, nafas dulu deh gitu. Terus udah, ayo gitu. Nah, pos 4 ke pos 3 aman, pos 3 ke pos 2 juga ya agak aman lah, kita masih berjalan sesuai barisannya gitu loh, maksudnya yang di depan ini, yang di belakang ini ya santai gitu kan, kita nggak banyak ngobrol waktu turun. Nah, dari situ singkat cerita kita sampai di pos 2. Di pos 2 ini sampai sekitar habis asar, ini lumayan agak lama, hampir sejam lebih lah kita berjalan. Di situ kita agak lama restnya di pos 2, tapi pas kita lagi duduk, lagi santai, lagi makan steak bareng-bareng tuh hujan datang lagi. Hujan lagi tuh waktu turun. Keadaan sepatu aku tuh bawahnya kayak udah mau copot gitu loh. Di pos 2 ini kita restnya jadi nggak jadi lama karena hujan langsung turun tuh. Terus aku bilang ya udahlah kita pakai jas hujan aja. Kita restnya di pos 1 kan, pos 1 kayak ada payungnya gitu ya posnya. Nah kita bisa duduk di lingkaran itu. Duduk di situ aja, nanti kita bikin pop mie, jajan pop mie. Aku bilang gitu. Nah aku tuh banyak ngobrolnya tuh sama ayah, sama Teh Nay. Jadi sisanya karena mereka tuh yang berlima cowok-cowok ini tuh ngobrolnya sama teman-teman mereka, karena mereka bagian belakang kan, kita di depan bertiga gitu. Udah kita jalan dari pos 2 ke pos 1 itu keadaan hujan besar, kita keadaan bawa carrier, jas hujan, sepatu kayak gitu kan, aku udah mau copot. Sampai di pos 1 kita sampai duluan bertiga, aku, ayah, Teh Nay. Di situ kita langsung pesan pop mie, pesan susu anget, pesan kayak gitu. Lalu udah kita minum itu, barulah teman-teman yang di belakang baru datang. Cuk, dia datang. Bang, kayaknya gue nggak lama deh, gue mau langsung turun duluan ya, kata dia. Jadi dia tuh kayak ngeduluin kita nih di pos 1, karena deket sih. Pos 1 ke base camp paling hanya 40 menit lah, paling kurang lebih turun. Di situ, duluan ya bang, nanti lah tunggu gue, soalnya mau cuci kaki, mau mandi segala rupa, kata dia gitu. Ya, kita bertiga, nah kata dia. Sudah di pos 1 kita gak lama mereka turun. Setelah habis pop mie, setelah habis susu, kita langsung turun. Nah di turun itu agak ada yang aneh juga. Kita jalan bertiga, cuma aku kan nih Adel, Teh Nay, ayah. Aku paling depan nih otomatis. Nah tapi di depan aku tuh di depan tuh kayak rame nih, orang banyak kan, pada turun semua, soalnya di hari itu juga turun. Tapi di belakang aku tuh kayak bukan cuma berdua, kayak banyak gitu loh yang ngikutin. Bukan Teh Nay sama ayah doang di belakang aku, perasaan aku ya, tapi aku nggak ngelihat kayak gini sih, cuma perasaan aku kok banyak banget yang jalan di belakang. Perasaan tadi di pos 1 tuh pada naik, sama mau turun juga udah pada turun duluan karena kita berhenti. Terus kok kayak aneh, ada bilang. Terus jalan kayak banyak, pokoknya yang langkahnya tuh kayak banyak gitu loh, kayak rame banget di belakang. Di situ aku udah gak mikirin apa-apa.
Nah, dari pos 1 menuju base camp itu ada jalur yang kayak jalur udah di semen tuh apa namanya? Aspal. Bukan. Nah, jalur coran itu berarti kalau udah ketemu itu udah dekat ke base camp gitu loh mikirnya. Nah, akhirnya tuh kita sampailah base camp ini sebelum maghrib, masih jam 4 atau jam 5 kita sampai base camp. Kita mandi, kita siap-siap masuk maksudnya cuci-cuci yang kotor-kotor, ganti ke sendal, sepatu. Dari situ tuh niatnya kita mau langsung pulang ke Bandung. Setelah Isya sih niatnya, jadi kita masih ada sesi ngobrol, masih ada makan juga, makan malam. Kalau gak salah itu tuh pulangnya Tehna itu jadinya bareng sama aku. Kalau gak salah turunnya tuh di terminal apa gitu Tehna ya. Aku agak lupa sih di situ. Jadi nanti turun, tapi bareng nih dari base camp menuju ke situnya naik mobil. Nah, di mobil ini kita cerita-cerita, Om. Itu sekitar habis Isya jam 8 kurang lebih, kalau nggak setengah 8 kita pulang menuju Bandung. Yang nyetir tuh kan ayah, jadi ayah, teman-teman ayah nih 3 kan berbanjang, Adel sama Tehna itu di belakang. Kita duduknya berdua di belakang. Di situ kita baru cerita, Tehna tahu nggak, aku tuh ceritain semua yang tadi aku yang kemarin aku kejadian di aku. Tapi ternyata si Tehna itu ngerasainnya dia cuma kayak aku juga ngerasa aneh, aku juga ngerasa bukan di gunung ini. Ini kayak dibawa ke mana gitu. Tapi raganya ada di depan aku. Dia kan naik gunung sama aku, ada raganya. Cuma dia tuh ngerasa aneh selama pendakian itu. Lah aku kira emang gunungnya kayak gitu, kata Tehna. Karena dia kan belum pernah naik gunung, mungkin ngerasanya. Aku bilang, apa sih Tehna? Gak nyambung deh sama cerita aku. Aku bilang gitu. Aku juga gak tahu, bingung. Dia maaf ya, aku baru bilang. Nah di situ dia tiba-tiba ngomong gitu. Maaf. Iya, maaf kenapa baru bilang apa, mau bilang apa? Aku sebenarnya haid hari pertama. Dia tuh nggak ngomong, Bang, dari pertama kita naik sampai base camp tuh dia nggak ngomong kalau dia lagi haid. Dia haid hari pertama itu. Di base camp? Iya, kayaknya di base camp. Dia tuh baru ngomongnya di mobil. Lah, kenapa baru ngomong? Semuanya juga pada ngomong. Kenapa baru ngomong? Ya kan mungkin kamu kayak gitu karena lemas, karena haid hari pertama. Kata teman-teman ayah juga gitu. Nggak tahu Bang, bingung mau bilangnya gimana. Gitu dia tuh. Jadi kalau nggak salah tuh itu haid hari pertama. Jadi kan mungkin ya namanya lagi haid kan fisik kurang bagus. Mungkin ada yang mikir juga kalau naik gunung lagi haid tuh suka diganggu. Ya kayak gitu. Hanya aku bilang, Tehna, nanti kalau lagi haid jangan maksain naik gunung ya. Aku bilang aku juga lemes kalau lagi haid naik gunung. Tapi aku nggak menyambungkan ke mistis di situ, lempeng aja. Nah setelah ini nih, setelah kita ngomong Tehna jujur dia lagi haid, so aku udah cerita gini-gini, Tehna juga cerita, aku juga ngelihat kamu kok Del, Cena. Tapi aku ngelihat kamu bahagia aja, biasa aja. Dia tuh ngelihat tidur sama Adel juga sadar katanya. Cuma aneh gitu loh, otaknya kayak di mana gitu. Oh, pikirannya dia ada di mana gitu. Iya aneh. Aku bilang, tapi Tehna ngelihat Adel kan, ngelihat tidur sama Adel kan. Dia bilang, iya aku sadar kata dia ngelihat kamu, cuma aneh. Gitu, anehnya tuh nggak tahu ya apa anehnya. Dari situ pas ngomong kayak gitu tiba-tiba nih, kalau nggak salah tuh ayah tuh ke pinggir, nggak tahu mau pipis, nggak tahu mau apa, ke pinggir. Pas aku lihat ke belakang, nih di kaca jendela mobil yang belakang tuh kayak ada rambut gini nih. Mukanya tuh ngadepnya kita Bang ke semuanya. Dia dari belakang gini. Terus aku bilang kan, ayah itu di belakang ada apa tuh nyangkut. Aku kira tuh ada apa. Terus tahu pas dicek kayak ini loh Bang, yang buat cuci piring besi. Oke, spons. Kayak gitu panjang. Lah ada Bang, perasaan ada tadi liatnya rambut deh ada mukanya. Di situ udah akhirnya kita berhenti cerita. Udah deh jangan cerita kayak gini. Takutnya tuh kita ke bawah-bawah sampai rumah takutnya. Di situ kita akhirnya diem terus tidur kan karena kita capek tuh tidur. Tehna udah turun. Tehna makasih ya gini kita pamitan, kita pelukan, nanti jangan kapok. Aku selalu bilang gitu, jangan kapok ya naik gunung, mungkin ini mah gak bagus ininya, nanti siapa tahu selanjutnya kita bagus, nggak ada apa-apa. Ya amin. Dia udah senyum, udah ceria, udah biasa lagi kayak kembali lagi ke normal. Nah di situ ya udah kita say bye bye, dadah. Kita langsung pulang, langsung menuju pulang. Di situ kita nggak langsung pulang ke Bandung karena kita ke Cirebon dulu ini. Nah ke rumah nenek aku cerita,
nenek aku kan istrinya kakek aku. Aku bilang, Mi, aku panggilnya Mimi. Mi tahu nggak Adel di Gunung Gede tuh gini. Ada kakung. Adel bilang, Ya udah percaya Mimi mah, soalnya kakung pasti ngikutin kamu kemana aja. Kalau ada apa-apa ingat kakung aja sama ingat Allah. kata Mimi gitu. Udah dari situ cerita, tapi Mimi tuh nggak banyak omong, tapi kayak udah tahu gitu loh. Mimi tuh udah tahu, ya udah pasti ada kakung gitu. Aku bilang, Adel bilang, kok pada tahu kayak gini ya? Kalau ada tahu kayak gini kan Adel males ya naik gunung ke Gunung Gede jadinya. Nah sampai sekarang aku itu terakhir kali aku ke Gunung Gede 2022. Sampai sekarang aku kayak nggak mau mengulang ke Gunung Gede. Tapi gunung lain aku pasti naik. Cuma ke Gunung Gede itu kayak nggak mau merasakan deja vu, nggak mau ngerasain trauma yang udah aku rasain di situ. Mungkin kalau jalur lain nggak apa-apa kali. Nah cuma nggak mau deh kalau ke Putri ke tempat itu lagi gitu. Karena pasti keinget kan. Takutnya malah didatangin lagi atau gimana lagi. Pas aku sampai ke Bandung ada yang bisa lihat lah temen aku gitu. Dia tuh takut lihat aku bang. Bener-bener Del, kadi itu kayak kesana dia. Aku pas sudah masuk ke sekolah tuh kesana. Lah apa sih kenapa? Aku kira tuh muka aku kenapa atau gimana kan? Nah apa sih kunaon kata Del teh kenapa? Sumpah Del kamu banyak bawa banget. Aku sampai ngelihatnya di mana-mana. Tapi dia tuh sambil gini nih ngomongnya tuh. Sumpah Del kamu banyak banget Del bawa apa sih kamu dari mana gitu loh. Dia bisa lihat gitu loh bang. Nah aku bilang aduh aku kan jadi makin merinding ya, tapi aku di situ nggak sakit, nggak berat, intinya ya aku ngerasa biasa aja karena aku setiap naik gunung mikirnya bahwa ya udahlah niat aku nggak kayak gitu, aku lempeng gitu loh, nggak niat bawa mereka, nggak lihat aku ke bawah mereka gitu loh niatnya. Nah tiba-tiba di situ temen aku ketakutan gitu, bilang, terus gimana tuh cara ngilanginnya? Aku bilang terus gimana cara ngilanginnya? Kata dia teh nggak tahu, jangan ngomong sama aku deh jangan. Nah itu sekitar berapa hari dia nggak mau ngomong sama aku bang. Dia tuh teman deket aku lah gitu perempuan, dia nggak mau ngomong sama aku di situ. Pokoknya kalau ngomong dia mau kemana nggak mau lihat aku. Tapi di situ aku ngerasain apa-apa, badan aku ya biasa aja gitu, nggak berat nggak apa, santai gitu maksudnya. Terus pas aku di situ aku langsung mandi lah, sering mandi nih jadinya sehari sampai 3 kali mandi lagi pakai baca apa gitu di rumah. Ya udah coba baca ini kata mama, takut ada apa-apa. Tapi mama aku biasa aja, ayah aku biasa aja karena tidak melihat apa-apa ya, mungkin karena nggak kebuka matanya. Kalau yang temen aku pas hari kedua kalau gak salah aku ketemu temen aku, dia udah mau lihat aku. Del jangan deh kamu ke situ lagi, sumpah kamu tuh bawanya bener-bener bukan kayak hantu-hantu biasa, dia ngomong gitu. Terus hantu apaan? Aku aja nggak berani deh lihat mukanya hancur semua. Ya berarti percis sama yang aku lihat. Percis yang sama ngelilingin aku itu loh bang. Iya. Itu sih paling cerita dari aku. Itu jujur jadi pengalaman banget ya ke aku. Tapi sampai sekarang aku nggak kapok kok naik gunung selain ke Gunung Gede. Nah pas di rumah ayah tuh mulai cerita ke aku yang ayah lihat. Nah yang ayah lihat tuh kata ayah, Adel tahu gak kamu tuh waktu nangis kayak gitu pokoknya kamu tuh nggak jelas tingkah lakunya. Udah nangis kayak teriak ketakutan ya ayah gak bisa apa-apa, bingung. Cuma bisa nenangin, udah nggak apa-apa. Terus cerita tentang Tehna. Si Tehna itu di tenda tuh nari-nari om. Jadi dia tuh kayak yang nggak tahu kayak nyanyi-nyanyi terus nari-nari kayak orang ini santai gini doang. Aku bilang lah emang beneran? Ya makanya ayah gak suruh kamu ke tenda Tehna itu kenapa? Karena gitu. Tehna itu baru selesai tidur tuh karena diapain gitu, diobatin sama yang bisa, sama orang warung ini. Gini om, gini. Ternyata itu tuh narinya tuh lama banget om. Waktu aku nangis teriak-teriak, Tehna nari-nari di tendanya. Oh, itu berbarengan berarti? Iya berbarengan. Nah, aku kan nggak tahu apa-apa ya. Aku ngerasain kayak gitu. Ternyata ayah yang ngeliat tuh kayak gitu. Tehna itu nari-nari di tenda itu karena mungkin habis maghrib juga ya. Ya gitu, dia nari-nari di tenda, terus kayak nyanyi-nyanyi senyum-senyum, tapi melek, matanya tuh temak kosong, tatapannya tajam satu, cuma kayak gitu loh. Nanti yang tiba-tiba ngomong Sunda itu juga, kan aneh, masa dia orang Jakarta, tiba-tiba ngomong Sundanya tuh kayak udah lama banget, udah lekat. Kayak fasih gitu. Iya, udah lengket gitu ngomongnya tuh. Sama nih, tapi santai nggak yang sama nih, kayak gitu cuma sama nih, kayaknya cewek yang masuknya. Tiba-tiba dia kayak nari-nari kayak gitu. Untungnya Adel nggak melihat sih untungnya. Jadi ayah cerita kayak gitu. Terus ayah dapet Tupperware hijau itu dari mana? Adel tanya gitu, kan om akhirnya. Adel tanya kata ayah, orang ada di tenda Tupperware hijau mungkin punya yang warung. Kata ayah ngomong gitu. Oh ya udah deh, mungkin emang
beda mungkin yang Adel lihat sama yang ayah lihat beda. Adel bilang. Akhirnya Adel ceritain yang Adel lihat, aneh, ayah tuh nggak ngelihat sama sekali kayak gitu kata ayah. Adel cuma ngelihat ayah tuh cuma ngelihat Adel kayak yang ngamuk nggak jelas om, nangis teriak-teriak kayak wah berontak gitu. Oke. Gitu. Tapi setelah pendakian itu nggak kapok naik. Nah setelah pendakian itu untuk mendaki gunung sih tidak kapok ya. Tapi semenjak setelah dari Gunung Gede ini tuh aku ngerasa lebih sering diliatin. Sama sering dimunculin sama sosok-sosok setiap naik ke gunung manapun itu. Ke gunung manapun. Waktu itu kalau gak salah aku ke Slamet setelah ke Gunung Gede ini. Nah di Slamet ini tuh aku naik sama saudara aku berdua, ayah satu, jadi kita berempat. Oke. Kita lewat Guci, jalur Guci. Sama ditampakin juga seperti itu. Sama ditampakin ya. Tiba-tiba saudara aku cowok satu, cowok dua, aku baru ayah. Oke. Dia nyenter nih karena dia paling depan pakai senter gede. Tiba-tiba om itu aku ngeliat bener-bener gede, warna putih, mukanya nggak ada tapi kayak bener berdiri nih ngeliat ke kita berempat. Salah satu itu di Slamet, tapi emang pas disanterin emang ya botol digantung rapia. Tapi pas ada tanya ke saudara-saudara emang dia ngelihatnya yang sosok putih itu. Sama sosoknya. Tapi setelah disamperin ya botol semua ngelihatnya. Oke. Itu di situ juga aneh. Kayak memanipulasi ini ya. Terus setelah begitu. Gunung Slamet, kita naik ke gunung lain tuh, jadi aku sering ditampakinnya tuh kayak dia tiba-tiba lagi jalan muncul di sini, muncul di depan. Tapi aku tuh ya udah biarin aja. Mungkin ini tempat kalian, aku di sini hanya sebagai tamu, aku bakal menghargai kalian, aku bilang gitu ya. Ya udah aku jalan, kalau diliatin ya udah, dah gitu aja. Yang penting nggak terlalu buat ganggu banget gitu ya. Iya, sebenarnya takut, cuma aku kalau aku mempedulikan dia, takutnya aku kebawa ke dunia mereka lagi. Wah, iya. Kalau aku penasaran kayak, ih, dan untungnya Adel mempunyai sifat yang positif, selalu berpikir positif gitu ya. Alhamdulillah, karena memang sering main di alam seperti itu. Nah, Adel, ini banyak banget pertanyaan yang bakal gue sampaikan tentang cerita lo di Gunung Gede. Dan ini kan, ini nggak menyangka banget ya. Gue juga nggak menyangka. Karena lo, sebabnya karena ini loh gitu. Maksudnya, kok bisa sih begitu dia nggak jujur si Teh Nai ini? Dia alasannya seperti apa? Seperti itu doang? Iya, ada tanya. Ya kenapa gak jujur sih Teh Nai? Maksudnya kalau Teh Nai jujur, Teh Nai hari pertama kita naiknya nggak bakal jadi, Adel bilang. Ataupun mungkin bisa di backup. Iya, atau mungkin apakah Teh Nainya mempersiapkannya lebih matang gitu. Kalau karena dia lagi haid, Adel bilang, nggak apa-apa, aku nggak mau bilang aja. Ditanya tuh cuma ngejawab gitu sampai sekarang aku belum tahu jawabannya kenapa dia gak bilang. Oke, nah untuk masalah pembalut ya, mohon maaf ya, karena kan ini lebih ke mungkin hal agak jorok ya. Betul. Karena kan kita tahu nih bahwa pendaki perempuan pasti tahulah gimana caranya mengantisipasi ataupun mengganti pembalutnya itu seperti apa. Nah, untuk Teh Nai ini gimana tuh? Sempat diganti nggak? Nah, ada satu ini kejadian aku agak curiga kalau dia lagi haid. Dia tuh waktu turun yang agak kita lagi packing itu mau turun packing carrier, dia tuh kayak masukin satu plastik tapi bau kopi banget. Orang dia nggak ngopi, Adel bilang dia kan selalu beli susu sama Adel berdua. Dia kan nggak ngopi, Adel bilang tiba-tiba itu kayak set masukin, ya kan sang bau gitu loh kopi. Iya. Nah, kok dia bawa kopi siapa? Karena yang ngopi itu ya teman-teman ayah sama ayah, pasti di tas mereka dong, nggak mungkin nitip ke Nai. Nah kayaknya di situ karena kan ilmunya kalau ngebuang pembalut itu buat ngerancu lah ya. Iya, pakai kopi. Berarti kan Teh Nai ini udah tahu cara mengantisipasinya ataupun cara meredam apa sih wangi-wangian darah ya, bau-bau kotoran seperti itu dengan cara nuangan kopi. Iya. Nah di situ emang aku agak curiga karena aku tahu ya kalau. Tapi ini beneran Teh Nai ini pendakian pertamanya, first time. Sempet ini nggak sih Teh Nai ini vakum atau berhenti naik gunung? Teh Nai ini agak vakum setahun kalau nggak salah. Tapi sekarang dia udah naik lagi, udah kemana-mana dia. Udah ke Kerinci kalau nggak salah. Kemarin aku lihat postingannya. Dia naik. Oh berarti aku bilang ya syukurlah dia nggak kapok karena pendakian sama aku. Gitu. Iya Teh Nai ditunggu nih di besok pagi nih karena kan dekat ya di mana? Di Priok ya, dekat langsung aja nih. Kalau boleh nanti kita minta kontaknya langsung ya. Ya buat Teh Nai juga semoga ada waktu lagi naik bareng aku. Nah ya untuk mensinkronkan cerita Betul. ini apakah sama nggak nih sama yang cerita Adel ini. Dan Del ini kan berarti lu secara nggak langsung ya Sukma lu itu
dibawa ke alam mereka kali Iya. ya. Karena pada saat itu ini suatu keanehan yang dimana yang waktu yang aslinya itu kan setelah maghrib ya, dan lu keluar tenda ternyata itu berubah siang. Nah iya di situ. Dan itu juga. nggak ada orang sama sekali, padahal di pos 4 pada saat itu rame. Iya itu juga aneh. Nah itu makanya aku mikir juga. Nah lu sempet ini nggak sih apa yang lu rasain di situasi seperti itu? Nah, kata teman Adel yang bisa ini tuh katanya Del, kalau kamu kemasukan atau kesurupan tuh, kamu bakal ngerasa di ruang gelap sendiri gitu. Oke. Tapi aku enggak, aku bilang aku mah cerah siang, aku sendiri, tapi badan aku nggak apa-apa ya, aku ngelihatnya cuma aneh doang. Kok siang, nggak berat, nggak apa-apa ya Om. Maksudnya emang aku ya udah biasa aja, cuma ngelihatnya siang. Mungkin karena aku nggak terlalu mempedulikan itu kali ya. Iya. Kayak gitu yang aku rasain. Dan sosok-sosok yang lu lihat ini kan, yang tadi lu sempat bilang hancur semua. Iya. Itu semuanya seperti itu, tapi berbentuk orang. Berbentuk manusia maksudnya dia tuh ada badannya nih, ada segini nih. Iya. Setengah kan aku ngeliatnya gini, jadi dia kelihatan lah badannya. Berarti lu itu dikelilingin sama sosok iya. itu semua. Jadi mereka tuh kayak muter gitu loh Om, aku tuh di tengah. Nah mereka tuh jalan. Tapi lu sempet ngedenger nggak dia itu sambil berbicara apa? Ngomong apa Berbicaranya tuh sama semuanya. Aku nggak tahu tapi kayak gitu. Kayak ngomong sesuatu tapi semuanya mulutnya sama. bergerak gitu. Iya semuanya. Gitu loh. Di situ aku benar-benar masih keinget nih sampai hari ini muka-muka yang di situ. Sosok-sosok seperti itu. Banyak banget iya sosok-sosoknya. Dan dia tuh ngomongnya kayak bareng kayak sama, mungkin kalau dalam dunia mereka lagi ngomongin apa mantra kah atau gimana? Iya mungkin ya. Iya mungkin, aku kan kurang ngerti jadi kayak nah gitu semuanya tuh bareng. Tapi nggak jelas sih di telinga aku, cuma kayak berbising doang. Nah ada keanehan lagi nih tentang foto yang lu sempat foto di Surken yang di Surken lu lihat sendiri ini cerah. Tapi bener-bener tiba-tiba di bawah lu lihat kabut. Masih ada fotonya? Masih ada postingannya juga. Postingan? Aku posting di IG kan. Iya. Dan memang pas dia kok kabut. Aku lihat di rumah. Tapi semua rombongan pendakian lu itu ya cerah. Iya aku doang yang lihat ya sama Teh Nay. Itu tapi cerah. yang lain kabut. Lihatnya kita cerah, kita kayak bener-bener ya Surya Kencana bagus, Edelweiss belakangnya ternyata nggak kabut. Tapi si Nay ini sempet lu nanya nggak pas waktu di Surken antara lu obrolan itu yang sempet pengen ngeliat kereta itu lu sempet nanya jelas lagi nggak? Aku nggak berani nanya. Pas turun itu? Ya bener-bener kayak udah merinding. Sampai sekarang berarti nggak tahu jawabannya? Sampai sekarang aku nggak berarti mau emang tanya. bener-bener gue tungguin nih ceritanya dari Teh Nay ya nanti Iya ya. betul nanti. Apa yang dia rasain pada saat itu ya? Karena aku emang nggak mau, maksudnya tuh tidak mau mengungkit lah katanya. Ya udah deh, udah selesai. Alhamdulillah kita selamat. Udah jangan diingat-ingat. Makanya cuma di sini aku berani cerita horor. Ini first time lu? First time aku cerita horor di besok pagi. Ternyata Adel ini salah satu ini ya selebgram ya. Gue juga baru lihat tadi IG-nya. Anjir, followersnya banyak banget. Gila. Alhamdulillah. Nah, oke Del, sekali lagi thank you ya. Ya, sama-sama. Aku malah makasih karena di sini aku berani terbuka tentang horor. Iya, karena kalau nggak ada wadah seperti ini, lu mau cerita kemana deh? Iya, hanya kan? Bisa di memori gitu. Memori dan teman-teman sekitar lu doang. Nggak mungkin semua teman-teman yang menonton ini bisa denger ataupun bisa tahu cerita lu. Tapi keren Del. Dan thank you sekali lagi nih udah datang dari Bandung ya sama ayah sama ya. ayah. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan di sini. Dan Del, sebelum mengakhiri video kali ini, mungkin lu punya pesan-pesan nih buat teman-teman semua yang mendengarkan video lu, atau mungkin mau promosiin usaha atau ya terserah Del. Bagi aku sih pesan-pesan buat para pendaki, terutama yang suka mikirnya tuh bahwa gunung tuh horor. Gunung tuh tempatnya hantu. Bagi aku jangan berpikiran seperti itu kalau kalian mau mendaki gunung. Pokoknya persiapkan dengan matang apapun yang harus dipersiapkan, mending kelebihan daripada kekurangan. Kalau aku. Lalu untuk yang berpikiran soal negatif atau horor, itu akan mengganggu pikiran kalian selama mendaki gitu loh. Kalau kita dari bawah pemikiran, duh di depan ini ada hantu apa ya, misalnya kita bakal liatin apa, itu bakal sampai ke bawah-bawah sampai atas. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Makanya aku kalau ketika mendaki gunung selalu berusaha kita
jalan lurus, kita punya tujuan ke sini, aku punya visi misi mendaki gunung, tidak untuk melihat kalian dan tidak mau memasuk ke dunia kalian. Aku selalu gitu. Jadi kalau ngelihat ya udah biarin aja. Jadi malah kayak so jago kitanya gitu loh. Karena nggak mau ngikut gitu, ya udah biarin bukan deh. so jago dalam artian bukan sombong ya. Iya, maksudnya ya udah berani, gitu harus aja. harus aja. berani gitu ngelewatin dia gitu. Iya, Maksudnya benar. kalau Yang diliatin wajar karena itu mungkin Memang tempatnya mereka. Gitu. Ya kita hanya untuk menghargai aja, harus menghargai gitu deh. Oke, nah nih Del, tentang masalah pendaki perempuan yang harus bisa main kompas itu seperti apa Del? Karena kan gue tahu juga nih, jadi gue sempat sekilas banget, Dela ini kan sempat belajar navigasi juga Iya, ya. betul. Dan itu dari ayah langsung. Aku sebenarnya kalau untuk navigasi itu bukan belajar dari ayah. Karena aku tuh otodidak gitu loh. Setiap aku pendakian kalau ada yang ngelihat kayak gitu, aku ngelihat, aku ikut belajar. Aku pernah masuk pecinta alam juga, jadi aku belajar. Terus ada belajar juga dari ayah, pernah sempat belajar dari ayah juga. Jadi nggak hanya dari ayah ngajarin, nggak, banyak gitu, banyak sumbernya. Semenjak aku posting tentang navigasi darat ini tuh banyak yang komennya, ini tuh cewek beda kata dia. Masa cewek bisa baca maps kata dia gitu. Ini bukan maps lagi, malah baca titik koordinat. Nah mereka gitu. Karena kan cewek-cewek aja baca map yang di map HP aja, di jalan aja sering salah ya, apalagi salah belok. Iya, apalagi di gunung. Itu kan harus mempunyai ilmu dan teknik tersendiri. Betul, ya. Betul ya? Bagi aku itu sangat bermanfaat sih bagi kehidupan aku sekarang yang sering naik gitu. Karena kalau mungkin aku tidak ngerti sama sekali tentang navigasi, walaupun mungkin sekarang jalur sudah jelas ya. Tidak ada yang tahu kapan kita dapat musibah tersesat. Kita dapat musibah kayak kebakaran, kayak ayah yang cerita ayah. Nggak ada yang tahu, makanya kita persiapkan aja dari sini. Sebisa minimal kita. Basic ya, Iya, kayak gitu ya. Yang penting basic. Nah ini ada yang menarik nih Del tentang lu ya. Mungkin ini agak gua nanya-nanya pribadi lu ya. Ini kan lu naik gunung dari umur 8 tahun. Tuh, Jadi dari ayah lu 8 sendiri tahun. sempat bilang seperti itu. Dari 8 tahun lu udah naik gunung. Anjir. Sekarang umur berapa? Sekarang aku 16. Masih SMA berarti ya? Masih SMA kelas 2. Masih sering naik berarti itu libur Masih sekolah naik gunung? sering. Kita kadang seminggu tuh pasti ada aja gitu naik kemanapun itu. Karena kita ngambil Jumat, Sabtu, Minggu. Oh, pas hari libur ya berarti ya? Iya, Sabtu, Minggu. Nah, ada beberapa momen atau mungkin kenangan tersendiri nggak sih tentang lo naik gunung itu? Mungkin bukan cuma Gunung Gede aja nih. Betul. Di gunung manapun itu yang ada di Indonesia nih. Yang menurut lu itu, wah keren banget di gunung gitu. Terutama sih bukan gunungnya doang. Aku punya visi misi soalnya. Iya. Waktu tahun 2019 aku buka visi misi tentang mendaki sambil berdonasi. Pendakian sambil berdonasi. Jadi setiap kita naik gunung kita kan open trip. Aku sama ayah kita open trip. Sisa dana yang disisihkannya itu sisihkannya ke Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Oh, Gitu. dari tahun 2019? Dari tahun 2019 sampai selesai ekspedisi 24 gunung. 24 gunung? Jadi waktu itu 12 gunung dalam 1 tahun karena kepotong COVID, jadi 24 gunungnya tidak setahun. Sekitar 2 tahunan lah karena kita nyicil-nyicil. Karena memang dari awal targetnya ini cuma setahun seharusnya. Iya, cuma setahun. Tiba-tiba dari yayasan katanya, gimana kalau part 2 kata dia dilanjut. Ya udah akhirnya 24. 24 gunung? Setelah selesai 12 gunung itu. Itu gunung mana itu? Itu di gunung sekitar Jawa sih, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Waktu itu pernah ke Rinjani juga yang waktu 24 gunung ini. Oh, tuh masuk ekspedisi Udah juga? masuk ekspedisi. Nah, baju yang lu pakai ini apa nih? Ini baju Summit. Ini baju Seven Summit Sembalun. Jadi setiap yang udah Seven Summit ini dapat baju ini. Dan ada namanya? Ada namanya di belakangnya. Oh iya. Finisher. Oh, berarti kita nggak bisa buat sembarangan ya? Nggak gitu? bisa, harus selesai dulu. Harus selesai selesai dulu. dulu. Iya, Seven Summit Sembalunnya gitu. Paling kenangannya itu sih paling seru tuh karena kita menjalankannya dengan punya manfaatnya gitu. Saya santai gitu naikinnya. Berarti aku naik punya manfaat ya. Itu punya paling tujuan dan misi-misi. Itu kenangannya paling sedih banget ketika aku masuk yayasan, ketika ngasih donasi tuh kayak mereka tuh pada nyamperin, Kak Adel makasih ya, meluk. Jadi rasa capek aku di gunung tuh hilang ketika ngelihat anak-anak di yayasan gitu. Tapi sekarang masih berlanjut seperti sekarang masih kontakan, cuma kita udah gak lanjut kayak kemarin. Kita hanya sekedar aja gitu. Dan untuk teman-teman semua, mungkin ada yang pengen naik gunung dan sekalian berdonasi nih sama suatu yayasan ya, bareng Adel pastinya. Nah itu gimana caranya itu Del?
Mungkin kalau untuk yang berdonasi itu kita hanya di waktu-waktu tertentu kalau memang udah mau nih, karena dulu kita sudah selesai itu Om, kesannya kayak kontraknya sudah selesai gitu. Iya. Sekarang jadi kita kebanyakan naiknya have fun. Buat teman-teman yang mau naik bareng aku atau mau have fun ke gunung-gunung di Indonesia, boleh langsung cek Instagram aku, Adele_save nature for me. Wah, gokil. Oke. Sekali lagi terima kasih nih Adele untuk dari gua nggak mau menambahkan apa-apa, ini udah keren sih menurut gua. Oke, mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.